Tanijauman si panambicolman hanguluani halalas ni rohan siap rohan nina marsakit ugoni ni bataki paluagana persiang siana saja nasatina hina dengan suditopang tanu ondope nang nasi nurunan disudipelean jupang lomose sekat mi amanai ipatulus Yesus Kristus dolmai ditomus. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jadi di surat si Musa masudi hatani Jehovah, jala di pasugut manuguk nai, di pauli masa dalanggatan di bona ni duluki. Dohot 12 tiang parningotan marguru sian na 12 margani Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul daripada renungan kita hari ini, mendirikan mezbah. Di dalam perjanjian lama, dikenal tugu sebagai peringatan dan dikenal sebagai pusat peribadatan agama. Dan itu juga terbuat dari batu dan dari kayu, di mana Yakub juga mendirikan tugu di tempat kuburan Rahel. Itu kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 10. Dan di dalam nats kita hari ini, Musa membuat ke-12 tugu di sekitar suatu mezbah di padang belantara. Artinya, jika kita melihat membangun tugu bagi umat Israel, termasuk Yosua sendiri, membangun 12 tiang batu di sungai Yordan, dan kemudian memindahkan ke Gilgal. Karena tugu itu berkaitan dengan agama, termasuk dalam kesuburan pertanian. Para Nabi Israel mengutuki tugu keagamaan yang ada, yang termasuk di salah satu di Israel. Tetapi bahwa firman hari ini sebagai mezbah menunjukkan kehadiran Allah, di mana di tempat itu Tuhan turun memberkati umatnya. Dan kita sadari bahwa Musa mendirikan di kaki gunung itu ada 12 tugu sesuai dengan pembagian ke-12 suku Israel, di mana dikatakan bahwa
di dalam pembangunan tugu itu bukan sekedar hanya peringatan, tetapi adalah tentang perjanjian Allah akan ke-12 suku. Dan ini juga melambangkan akan kehadiran Allah bagi mereka. Dan itu juga kita yakini sampai sekarang. Di masa sekarang kita meyakini bahwa gereja itu adalah sebagai tugu kebenaran, tugu akan kehadiran Allah, yang kita sadari bahwa di dalam gereja itu membawa umat keluar dari kegelapan menuju terang. Dan itu juga kita yakini bahwa kehadiran Yesus menyelamatkan umatnya dan digenapi dengan pengorbanannya. Ia rela menjadi korban sebagai pengganti akan dosa kita. Dan itu kita lihat sebagai lambang bahwa ternyata Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya di Golgota. Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena ikatan perjanjian itu adalah dimateraikan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah menjadi tugu keselamatan itu. Karena itu firman Tuhan mengatakan kita, Yesus yang kita yakini, yang dibangun, bahwa kita dibangun di dalam Yesus, kitalah menjadi yaitu bangunan Allah. Dengan peringatan ini, dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada ini, bahwa kitalah mesbah Allah. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami agar kami menyadari kamilah tugu dan kamilah mesbah kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami akan membangun tugu itu dalam hati dan pikiran kami sebagai tanda perjanjian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.